Time to let the beat drop, baby, I'ma let you know. Ain't always gotta be fast, maybe we can take it slow. Don't always gotta rush, gotta build that trust. With two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart, that's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. And this concert just for two, cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong, no. Tryna keep doing it right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Royhan Hadi. Nomor absen 19 NIM 19 30 60 40 75. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana akad itu. Akad merupakan perjanjian menurut hukum Islam. Pengertian akad ialah perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab, pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam ensiklopedia hukum Islam. Secara etimologi bahasa, akad mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat, ar-abtu, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu. Istilah ahdu dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janjinya yang dibuat oleh orang tersebut. Seperti yang dijelaskan surat Al-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Sebagai sesuatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi akad sebagai berikut. Menurut Mursyid Al-Harian, Ibnu Arabi rahimahullah menyatakan ikatan transaksi akad terkadang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan manusia, dan terkadang dengan lisan, serta terkadang dengan perbuatan. Semua perikatan transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesempatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan, dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Akad merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonangda Yononontina dengan NIM 19 30 60 40 53 dengan nomor absen 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun akad. Sebelum memulai penjelasan tentang rukun-rukun akad, di sini saya akan menjelaskan apa itu akad. Akad adalah segala sesuatu perbuatan kesepakatan antara dua belah pihak, baik secara perbuatan, isyarat maupun tulisan. Rukun-rukun akad dibagi menjadi 4, yaitu akid. Akid adalah orang yang berakad, yaitu makut alaik adalah benda yang diakadkan. Makuk al-qaid adalah pokok atau pengadaan akad. Sigar al-qad adalah ijab kabul. Syarat-syarat akad dibagi menjadi 4, yaitu syarat inkar adalah sesuatu yang diwujudkan untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara. Syarat kedua adalah syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat nafas adalah keberlangsungan akad. Nah, akad ini yang merupakan akad tidak memiliki kuasaan atau tidak keterbatasan. Nah, akad ini adalah tidak memiliki objek dari orang lain, merupakan harta benda dari kita sendiri.
Syarat keempat adalah syarat luzum. Syarat luzum atau akad luzum merupakan pada dasarnya setiap akad itu memiliki sifat yang mengikat. Untuk mengikatnya lazimnya suatu akad seperti jual beli disyaratkan untuk adanya kesepakatan khiyar atau pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsetio Maharani, NIM 1930604092. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam akad. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya, akad terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah akad sahih, ialah akad yang telah memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Yang kedua adalah akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan dalam rukun-rukun dan syarat-syaratnya sehingga seluruh hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas berakad dalam Islam. Ada 7 asas berakad dalam Islam. Yang pertama, asas ilahiyah, yaitu kegiatan muamalah tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan atau ketauhidan. Yang kedua adalah asas kebebasan atau asas al-huriyah. Asas ini merupakan prinsip dasar bermuamalah atau berakad. Yang ketiga adalah asas persamaan dan kesetaraan atau asas al-musawah. Suatu perbuatan manusia merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang keempat adalah asas keadilan atau al-adalah. Bersikap adil seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan. Yang kelima adalah asas kerelaan. Yang keenam adalah asas kejujuran dan kebenaran atau as-sidik. Yang ketujuh adalah asas tertulis atau al-kitabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Asprida dengan NIM 1930604118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Asprida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berakhirnya akad. Baiklah, langsung saja. Berakhirnya akad ketika seseorang meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam akad, mauqut atau ditangguhkan. Contohnya sewa menyewa, pinjam-pinjaman yang telah disepakati selama 5 bulan. Tetapi selama 5 bulan akad telah dibatalkan. Di sini ada pendapat ulama fikih menyatakan bahwa yang pertama, berakhirnya masa akad apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu tidak mempunyai atau tidak mempunyai sesuatu yang mengikat. Dan yang ketiga, apabila seseorang yang berakad meninggal dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah akad. Hikmah akad, diadakan akad antar sesama manusia telah mempunyai hikmah, yaitu adanya ikatan yang kuat 2 orang atau lebih. Pertama, tidak ada sembarang orang yang membatalkan akad karena akad itu diatur secara syar'i. Yang kedua, akad adalah payung hukum, sehingga seseorang tidak dapat mengganggu gugatnya lagi atau tidak bisa memilikinya. Menurut ulama fikih, akad itu sifatnya memihak,